Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang berbahagia pada pagi hari ini. Senang pada pagi hari ini kembali saya menjumpai saudara-saudara seraya membagikan berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan saat ini terambil di dalam Injil Markus pasal 5 ayat 28. Firman Tuhan berkata, sebab katanya asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang perjalanan kehidupan kita tidak akan pernah luput dari suatu kendala atau tantangan atau rintangan dalam kehidupan kita, baik itu yang berbentuk sakit penyakit, pergumulan, maupun kendala-kendala dalam pekerjaan, keluarga, atau apapun juga. Namun dalam mengambil sikap, setiap kita pasti berbeda. Ada yang dalam pergumulan tetapi tetap semangat dan terus optimis untuk berjuang. Namun ada juga yang pesimis dan pada akhirnya menyerah. Sahabatku yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan hari ini menceritakan seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah berobat kemana-mana, berbagai cara pengobatan sudah dilalui, namun dia tidak sembuh. Bahkan sampai habis hartanya dan dia tetap tidak sembuh. Hukum yang berlaku pada masa itu, jika seorang perempuan pendarahan, dia adalah najis. Artinya tidak boleh disentuh maupun menyentuh. Barang siapa kena sentuh, maka najislah orang itu sampai matahari terbenam, dan harus mandi dan mencuci pakaiannya. Betapa sangat menderitanya perempuan itu. Dia sakit tetapi tidak ada yang datang menjenguk. Dia sakit tetapi dia dikucilkan oleh masyarakat, tidak boleh didekati. Secara rohani dia pun tidak boleh datang beribadah. Dan secara psikologis dia menderita karena sendirian. Betapa luar biasa penderitaan wanita ini. Tetapi dari kisah hidupnya, kita akan belajar tentang sebuah iman yang benar ketika dalam pergumulan. Yang pertama, pesan itu adalah bahwa wanita ini memiliki iman yang teguh. Perempuan yang sakit pendarahan ini imannya sangat luar biasa. Dia berkata, asalku jamah jubahnya aku pasti sembuh. Bukan jubahnya atau cara penyembuhannya, tetapi ia beriman kepada Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Jadi bukan jubah Tuhan yang menyembuhkan. Ini adalah ungkapan iman yang luar biasa yang keluar dari mulut perempuan yang sakit pendarahan ini. Bagaimana mungkin dia bisa berkata begitu? Karena pengalaman hidupnya, dia sudah berobat kemana-mana, dia sudah habiskan hartanya dan dia tidak sembuh. Tetapi bagaimana mungkin secara logika asal menjamah ujung jubah Tuhan dia sembuh, kalau bukan dia beriman secara luar biasa kepada Tuhan. Mari kita belajar dari wanita ini. Ketika engkau punya pergumulan, tantangan yang tidak mungkin ada jalan keluar menurut dunia ini, mari perkatakan iman kita kepada Tuhan, bahwa bersama Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar. Itu yang pertama, sahabatku dan saudaraku yang diberkati Tuhan. Yang kedua, perempuan ini imannya dinyatakan dalam tindakan. Ketika perempuan itu telah sampai pada batas kemampuannya, yaitu telah kehabisan biaya untuk berobat, dia menaruh pengharapannya hanya kepada Yesus. Karena dia telah mendengar apa yang dilakukan Yesus dalam pelayanannya selama ini. Asalku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Perempuan itu tidak hanya berkata demikian dan berdiam diri,
Tetapi setelah dia berkata, mengungkapkan perkataan imannya, dia melangkah mendatangi Tuhan Yesus di antara kerumunan orang banyak yang ada pada saat itu. Secara fisik tentu wanita ini lemah karena dia kehabisan darah yang banyak karena pendarahan selama 12 tahun. Dia mungkin tidak berdaya, tetapi karena imannya itu ditunjukkan dalam tindakan, dia berusaha sekuat tenaga menyibakkan kerumunan orang banyak itu. Dia harus berhimpit-himpitan, mungkin bisa jadi dia kejepit di antara orang banyak itu untuk sampai kepada Tuhan Yesus. Tapi itu semua dia lakukan karena dia percaya, asalku jamah jubahnya, aku sembuh. Sahabatku yang diberkati Tuhan, kalau engkau punya pergumulan, tantangan yang luar biasa, tidak cukup hanya beriman dan percaya kepada Tuhan, tetapi kita berdiam diri dan tidak ngapa-ngapain. Tetapi wujudkan perkataan imanmu itu dalam tindakan yang nyata. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, ya ikut Tuhan dengan luar biasa. Kalau engkau percaya Tuhan, maka engkau harus beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, melakukan setiap firman Tuhan dalam hidupmu. Maka iman yang diwujudkan dalam tindakan itulah yang akan memberkati kita. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Iman tanpa sebuah tindakan hanya omong kosong. Itu pesan yang kedua yang kita boleh belajar dari wanita ini. Pesan yang ketiga dari wanita yang sakit pendarahan ini adalah iman yang berani bersaksi. Ketika kita telah menerima pertolongan dari Tuhan, kita harus berani menyaksikan, menceritakan kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kita sampaikan bagaimana sebelum kita menerima atau bertemu Tuhan Yesus, dan bagaimana setelah kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Bagaimana sebelum kita ditolong Tuhan, dan bagaimana setelah kita mengalami pertolongan Tuhan. Kebaikan Tuhan harus kita nyatakan di dalam setiap kesaksian kita. Walaupun kadangkala ada rasa takut, tetapi kita harus berani untuk menyaksikan agar banyak orang diberkati oleh Tuhan. Seperti perempuan yang sakit pendarahan ini, mengapa harus menunggu 12 tahun baru bertemu Tuhan Yesus? Waktu kita memang bukan waktunya Tuhan. Dan pada akhirnya kesaksian perempuan ini menjadi sangat spektakuler dan ditulis di dalam 3 kitab Injil dan menjadi berkat bagi orang banyak. Demikian juga yang harus kita lakukan, sahabat-sahabat. Jika engkau sudah mengalami pertolongan dan kebaikan Tuhan, jangan simpan dan jangan hanya dinikmati sendiri. Bagikan, ceritakan kebaikan Tuhan supaya orang lain pun mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Melalui pesan Tuhan pada pagi hari ini, sahabat-sahabatku, mari kita belajar sikap iman yang benar ketika dalam pergumulan dengan meneladani wanita yang sakit pendarahan ini. Oleh sebab itu hari ini mari kita masuki hari ini bersama dengan Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, optimis meskipun ada kendala dan tantangan. Karena bersama dengan Tuhan kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib. Oleh sebab itu mari kita sejenak berdiam diri minta pertolongan kepada Tuhan, sehingga hari ini akan menjadi hari yang penuh berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang menjadi jawaban atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk firman pagi hari ini. Hamba secara pribadi mau berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang boleh menyaksikan tayangan ini ketika mereka sedang dalam pergumulan, ketika mereka sedang dalam keadaan sakit karena sakit yang parah, yang berat. Kami mau berdoa di dalam nama Yesus. Ketika mereka beriman sungguh kepada Engkau, Tuhan akan menolong, menyembuhkan. Ketika mereka sungguh-sungguh berharap kepada Engkau, mereka akan menemukan jalan keluar yang terbaik. Mereka yang sedang punya pergumulan karena keluarga, rumah tangga, kami percaya Engkau yang membentuk rumah tangga mereka, Engkau yang memberkati hidup mereka. Maka ketika mereka boleh kembali kepada Engkau, segala bentuk pergumulan itu pun akan Tuhan selesaikan. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap pribadi-pribadi yang menyaksikan tayangan ini, sehingga hari ini hidup mereka boleh diubahkan Tuhan.
sehingga hari ini hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan setiap doa kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.